Engkau Allah yang setia Tuhan. Tak pernah sedetik pun Kau meninggalkan kami. Di setiap musim hidup kami Yesus, Engkau selalu ada menyertai kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan atas penyertaan-Mu Tuhan dalam hidup kami. Mari sama-sama nyatakan pujian ini. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersama-Mu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersama-Mu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Bersama-Mu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Angkat tanganmu dan nyanyikan. Bersama-Mu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Kami bersyukur Tuhan, Kau Allah yang setia, tempat perlindungan kami. Haleluya. Kami mau selalu dekat denganmu.
hanya Kau satu-satunya. Oh Jesus, haleluya, haleluya, sembah Tuhan, haleluya. Shalom saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Apa kabar saudara hari ini? Saya percaya anugerah Tuhan akan terus menyertai setiap anak-anaknya yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Bapak ibu saudara yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita jumpa lagi dan kita akan belajar kebenaran firman Tuhan yang akan membawa kita semakin hari semakin dekat dengan Tuhan, semakin mencintai Tuhan dan mengalami Tuhan di dalam perjalanan hidup kita. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita buka Alkitab kita. 1 Samuel pasal yang ke-30 ayat yang ke-17 saya akan bacakan sampai dengan ayatnya yang ke-20. Demikian firman Tuhan. Pada keesokan harinya Daud menghancurkan mereka dari pagi-pagi buta sampai matahari terbenam. Tidak ada seorang pun dari mereka yang lolos, kecuali 400 orang muda yang melarikan diri dengan menunggang unta. Daud melepaskan semua apa yang dirampas oleh orang Amalek itu. Juga kedua istrinya dapat dilepaskan Daud. Tidak ada yang hilang pada mereka, dari hal yang kecil sampai hal yang besar, sampai anak laki-laki dan anak perempuan, dan dari jarahan sampai segala sesuatu yang telah dirampas mereka, semuanya itu dibawa Daud kembali. Daud mengambil segala kambing domba dan lembu, semuanya itu digiring mereka di hadapannya serta berkata, inilah jarahan Daud. Bapak ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya sangat yakin dan saya percaya bahwa ketika Alkitab mencatat ayat-ayat firman Tuhan ini, itu pasti punya tujuan bagi kita di akhir zaman, bagi kita gereja Tuhan, bagi kita setiap orang percaya. Tuhan ingin membawa kita mengalami pengalaman-pengalaman ilahi, sama seperti apa yang pernah dialami oleh Daud sekian ribu tahun yang lampau. Hari ini saya ingin katakan di dalam nama Yesus Kristus, pengalaman yang sama Tuhan ingin supaya setiap kita menikmatinya dalam perjalanan kehidupan kita. Kalau kita membaca ayat firman Tuhan ini, kita jumpa bahwa Daud mengalami peperangan dalam hidupnya, dan dia boleh mengalahkan musuh-musuhnya, bahkan membawa pulang kembali jarahan yang direbut oleh musuh-musuhnya, dan membawa pulang sebagai jarahan dengan kemenangan dan kemenangan dari pihak Tuhan. Bapak ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita membaca perikop ayat ini, di sana dikatakan bahwa Ziklag terbakar, pembalasan Daud kepada orang Amalek. Ayat 1 menyampaikan kepada kita awal dari cerita ini. Ketika Daud serta orang-orangnya sampai ke Ziklag pada hari yang ketiga, orang Amalek telah menyerbu tanah Negeb dan Ziklag. Ziklag telah dikalahkan oleh mereka dan dibakar habis. Perempuan-perempuan dan semua orang yang di sana, tua dan muda, telah ditawan mereka dengan tidak membunuh seorang pun. Mereka menggiring sekaliannya, kemudian meneruskan perjalanannya. Ketika Daud dan orang-orangnya sampai ke kota itu, tampaklah kota itu terbakar habis, dan istri mereka serta anak mereka yang laki-laki dan perempuan telah ditawan. Nah Bapak ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Alkitab dengan jelas menyatakan bahwa satu saat Daud mengadakan perjalanan kembali ke kota yang bernama Ziklag. Kota ini dibangun oleh Daud bersama dengan pengikut-pengikutnya. Di sana Daud membangun rumah tangganya, membangun kebahagiaannya, membina rumah tangganya. Di sana juga Daud membangun bisnisnya, sehingga dia menjadi orang yang sukses, menjadi orang yang sangat berhasil. Dan hari itu dia harus melewati sekian hari perjalanan untuk kembali ke kota Ziklag.
Bapak Ibu Saudara, saya percaya sebagai seorang ayah, sebagai seorang bapak, ada satu kerinduan dalam hati Daud ketika dia kembali ke rumahnya sesudah mengadakan perjalanan sekian waktu lamanya, maka dia rindu berjumpa dengan anak-anak, dengan istrinya. Tetapi Alkitab berkata, yang dijumpai oleh Daud adalah kota itu telah terbakar habis. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mungkin hari ini kita punya pengalaman yang sama. Apa yang kita bangun selama sekian waktu lamanya ternyata habis begitu saja dalam sekejap. Tapi percayalah, tangan Tuhan akan menolong kita sekalian. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa yang baik, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hari ini kami datang kepadamu. Mungkin hari ini ada pemirsa, ada umat Tuhan yang sedang mengalami masa-masa sukar, yang sedang mengalami masa-masa sulit di dalam kehidupannya. Hari ini kami datang kepada Tuhan yang punya kehidupan ini. Kalau Tuhan sanggup memulihkan, Tuhan sanggup membawa Daud di jalan kemenangan, Tuhan yang sama hari ini juga sanggup membawa kami di jalan kemenangan dan memulihkan kehidupan kami. Apa yang terhilang selama sekian waktu lamanya, Tuhan kembalikan bagi kami, sama seperti Tuhan mengembalikannya kepada Daud. Terima kasih Bapa di surga. Ampuni kami dari setiap dosa dan salah kami. Terpujilah Tuhan dalam nama Yesus. Haleluya. Saudara, percayalah hari ini berkat Tuhan dan anugerah Tuhan tercurah atas saudara. Haleluya, haleluya. Amin.